Kali ini masuk ke session tanya jawab mengenai teman-teman yang sudah mengkonsumsi produk dari Hania Relco, baik yang latte atau cappuccino. Yang Umi pegang ini latte. Nah, pertanyaan-pertanyaan akan dijawab yang tadi pagi awal dijawab oleh Pak Ajis. Kali ini akan dilanjut dengan dijawab oleh ini ahlinya, Mas Agung. Yang tentu teman-teman sudah melihat ya, ada videonya, ada launchingnya, dan penjelasan tadi mengenai produk. Oke, nanti juga ada produk packnya. Jangan kemana-mana, share ya ke teman-teman acara hari ini. Baik, Mas Agung, banyak sekali pertanyaan mengenai ini Relco yang baik cappuccino, ada yang merasakan lezat, ada yang merasakan kok ada buih gitu kan. Kemudian ada yang minum latte, kenapa satu gelas kecil nggak cukup, akhirnya ganti mug, ada yang pindah gelas gitu kan, heboh lah pokoknya. Mungkin karena biasanya ibu-ibu dengan kopi-kopi yang sudah ya, kali ini kopinya kan sampai harus pakai mug gede nih. Betul, nah, betul. Baik, akan dibantu suara gaib oleh Mas Indra. Silahkan Mas Indra. Kembali lagi dengan suara gaib. saya akan membantu membacakannya pertanyaan dari para agen dan juga leader HNI. Yang pertama dari Ibu Erlin Yunita. Beliau bertanya, apakah Hania Relco aman untuk penderita MAH? Apakah aman untuk penderita MAH? Silakan Mas Agung. Ya, baik, Mi akan saya jelaskan ya. Jadi memang untuk kopi biasanya kan berhubungan dengan asam lambung ya, Mi. Nah, yang kopi kami develop untuk Hania Relco ini memang kami develop sedemikian rupa sehingga memang nantinya aman untuk lambung. Bahkan nanti kan di dalam komposisinya juga itu ada kandungan kolagen yang memang fungsinya adalah sebagai fungsinya adalah sebagai memperbaiki sistem pencernaan gitu ya, Mi. Tadi yang saya jelaskan pada saat tadi berarti penjelasan. Berarti cocok dong harusnya. Betul, harusnya cocok. Nah, untuk banyak yang bertanya-tanya gimana nih dengan kadar pH-nya. Insya Allah kita setiap membuat produk selalu ada pengujian terkait pH-nya gitu ya. Jadi memang untuk nilai pH-nya itu di atas 6 itu biasanya saya uji di atas 6,4 sampai 6,8 Mi. Begitu yang gitu ya. Itu kode aman untuk lambung. Betul. Bahkan banyak juga yang menanyakan tadi termasuk ke Pak Abdul Aziz ya. Jadi pH susu sapi relatif rendah ya, Mi ya. Nah, susu yang kita ambil memang pH-nya disesuaikan ya. Jadi kita ngambil susu dengan kualitas tinggi itu yang pH-nya lebih dari 6. Jadi kami selalu melakukan pengujian ketika susu bahan bakunya itu datang, itu pH-nya di atas 6. Itu sekitar 6,3 sampai 6,4 nih pH-nya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah aman. Aman. Iya. Oke. Dan buat sahabat-sahabat TNI yang nanti bingung kenapa ada buih dan busa, nanti kita akan demokan ya. Ya, siap. Oke, siap. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya, Mas Indra. Pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Sri Hastuti. Ini Hania cappuccino dan latte ada kandungan kopinya apa saja? Nah, ada kandungan kopinya apa saja di latte dan cappuccino. Yang jelas rasa cappuccino itu lebih harum dan terasa kopinya. Silakan Mas Agung. Untuk kandungan kopinya itu, jadi yang saya jelaskan tadi ya, sepertinya udah jelas. Tadi itu ada kopi Robusta dan Arabica itu. Dan waktu launching juga sudah jelas betul, banget ya. Betul. Itu dua penyusun ini ya, kopi kita. Basicnya memang Robusta Arabica itu. Dan jawabannya. Itu aromanya dan rasanya mantap. Lanjut. Pertanyaan dari Ibu Yunimar. Ya. Apakah Hania Relco boleh diminum saat perut kosong
mengingat kandungan susu yang ada di dalamnya adalah susu sapi yang bersifat asam. Jadi terkait tadi ya, jadi perut kosong gimana sih? Alangkah lebih baiknya saya sarankan adalah perut diisi ya. Ya, gitu walaupun cuman sedikit makanan. Betul. Walaupun hanya mungkin roti atau apa gitu. Lebih baiknya itu untuk semua kopi ya, karena memang kopi baiknya adalah terisi dulu perutnya gitu, meskipun sedikit gitu ya. Semua jenis kopi gitu. Karena memang ada kadar kafeinnya kan di sana gitu. Nah, terkait susu sudah saya jelaskan tadi ya Mi ya, kita memang menggunakan susu dengan kualitas terbaik dan memang aman gitu ya. Semua bahan-bahannya aman dikonsumsi. Apalagi untuk lambung ya, yang saya tekankan adalah untuk lambung gitu. Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Fitriani, apakah buih atau foam yang ada di Hania kopi nggak masalah atau sama dengan kopi mix yang lainnya yang banyak mengandung buih di pasaran sana? Nah, ini dia buat yang sudah paham banget latte. Tentu paham, yang belum silahkan Mas Agung. Jadi ini sesuai tadi yang Umi pertama pertanyakan ya, banyak yang menanyakan terkait buih ya. Memang buih, busa. Betul. Ya. Padahal memang itu dia, oke lah. Betul. Jadi akan saya jelaskan ya. Ini sebenarnya mengulas kembali pada saat launching ya Mi. Saya udah jelaskan basic kopi latte dan cappuccino-nya Mi. Jadi memang ciri khas dari cappuccino dan kopi latte itu ada buihnya gitu ya. Itu dia. Betul. Jadi buih itu dari NDC ya. Creamer dan foamer gitu ya. Dibentuk sehingga menghasilkan buih, dan itu buih yang kita gunakan adalah buih yang terbaik, aman gitu ya. Memang itu alami. Betul, alami gitu ya. Dari nabati Mi. Iya, betul. Memang ya secara apa namanya sama seperti halnya yang lain juga gitu ya, yang saset yang lain buihnya juga ada juga gitu ya. Hanya perbedaannya adalah dari segi taste-nya. Coba monggo Bapak Ibu di rumah rasakan buihnya punya kita itu lebih stabil karena memang fatnya begitu apa namanya didesain dari bahan bakunya itu begitu sempurna ya buat perpaduannya gitu Mi. Jadi ya memang begitu. Betul dari buat anak muda, wow, ini dia ketemu yang benar-benar gitu ya. Tapi buat yang usia-usia baru, awal-awal, pertanyaan ini mewakili banyak yang lain. Betul. Terjawab sudah ya. Oke, bahwa buih dan buih busa ya. Buih busa sama Mi. Itu ya memang begitu. Oke, memang itulah kopi latte dan cappuccino. Dari desainnya itulah kopinya kawula muda. Oke, lanjut Mas Indra. Lanjut ya, pertanyaan berikutnya dari BC Sukaraja Bogor. Mohon info nih kenapa produk Hania Rilko menggunakan stevia ya? Iya. Ini banyak sekali ya. Saya bahas beberapa kali ya penggunaan stevia gitu ya. Karena memang apa namanya konsepnya kita tidak ingin menggunakan gula pasir. Nah, sebagai penggantinya kita menggunakan kombinasi antara daun stevia atau serbuk stevia yang sekarang sudah jadi powdernya nih Mi. Ya, betul. Ya. Itu sudah jadi powder dengan dikombin dengan gula aren. Jadi mana nih gula arennya? Waduh, gula arennya lupa Mi. Saya nggak bawa ini Mi. Iya, yang jelas orang Indonesia gula aren itu udah hafal banget lah. Udah hafal banget pasti gitu ya. Karena memang di Indonesia banyak banget ya perkebunannya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan saya menggunakan gula aren saja, itu rasanya nggak dapat nih, betul. Kalau orang dia bilang cemplang. Betul sekali, cemplang ya. Karena memang dari kecil sampai usia dewasa gitu, atau usia udah up gitu ya, memang sudah dididik pemanis itu biasanya gula pasir kan ya. Iya, betul. Nah, maka dari itu saya menyesuaikan ke arah sana Mi. Dari segi taste-nya gitu ya, dari segi rasanya kita menyesuaikan ke arah gula pasir gitu ya. Nah, kombinasi yang sempurna adalah kita kombinasikan antara gula aren dengan stevia. Dan itu powder dari daun stevia. Alami sahabat-sahabatku, alami sekali, dan
itu bukan perasa, Betul, betul. bukan juga yang tidak alami ya. Betul, memang itu pemanis yang alami ya Mia. Alami ya.